ilaha illallah. Yang lalu sampai kepada perkataan beliau Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah. Kata beliau, ma'an amallahu ala abdin. Tidaklah Allah memberi suatu kenikmatan yang paling nikmat pada hamba, minal ibad kepada hamba, nikmatan, satu kenikmatan, a'zamu yang paling besar, yang lebih besar, min an arrafahum la ilaha illallah. Dari Allah mengenalkan atau Allah memberikan kefahaman pada seorang hamba tentang la ilaha illallah. Jadi mengetahui atau memahami la ilaha illallah itu adalah kenikmatan terbesar dari seluruh kenikmatan yang Allah karuniakan. Cuma yang jarang di muslimin itu mengerti la ilaha illallah. Syaratnya, rukunnya, kandungannya, tuntutannya. Rata-rata muslimin hanya sampai dihafal bacaannya. Sehingga kalau banyak-banyakan membaca la ilaha illallah itu tidak asing bagi kita. Tapi yang mengerti rukunnya, mengerti syaratnya, memahami kandungannya, mengamalkan kandungannya, itu sangat jarang. Karena ini kata beliau Al-Imam Ibnu Uyainah, merupakan kenikmatan terbesar yang Allah karuniakan pada hambanya. Wa min fadailiha, di antara keutamaan la ilaha illallah, an Allah wasafaha fil Quran, bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati la ilaha illallah di dalam Al-Qur'an bi annaha, bahwasanya la ilaha illallah itu kalimatun thayyibatun. Kalimat thayyibah, dan ini juga tidak asing di kalangan muslimin tentang istilah atau kata-kata kalimat thayyibah. Sampai ada lagu-lagunya juga ya. Kalimat thayyibah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 25. Alam taro kaifa, tidakkah kamu melihat bagaimana, alam taro kaifa daraballahu masalan, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat satu permisalan, yaitu kalimatan thayyibatan, kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah di sini apa? La ilaha illallah. Kata Allah itu, la ilaha illallah itu kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus di sini adalah kurma, yang disebut dengan pohon surga. Asluha sabitun, akarnya menghujam kuat. Wa far'uha fis sama, cabangnya di langit atau di atas. Tu'ti ukulaha, akan datang buahnya, atau pohon yang baik tadi mendatangkan buah, kulahin, setiap saat, bi'idzni rabbiha, atas izin dari penciptanya. Jadi tidak ada waktu kosong. Seperti buah-buahan itu tidak ada kosongnya. Seperti pohon kurma di sini. Jadi seluruh keadaannya itu bermanfaat. Wa yadribullahul amsal, Allah Subhanahu wa taala membuatkan di sini suatu permisalan, yaitu la ilaha illallah itu seperti pohon terbaik. Wa yadribullahul amsala linnas, Allah membuat suatu permisalan untuk manusia, la'allahum yatadakkarun, supaya mereka berzikir.
Kita lihat tafsirnya ya. Tafsir surat Ibrahim ayat 25. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat satu permisalan yaitu kalimat thayyibah? Pak Mustafa sini biar bisa lihat kitabnya. Gitu lihat ya. Lihat kitab dapat pahala juga. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat satu permisalan yaitu kalimat thayyibah? Kata beliau Imam As-Sa'di rahimahullah, wa hiya syahadatu an la ilaha illallah. Kalimat thayyibah itu adalah syahadat la ilaha illallah yang selalu kita baca ketika azan, ketika mendengar azan, ketika tasyahud. Ya, tahiyat kan mesti baca ini. Ini kalimat ikrar. Yang dituntut orang yang berikrar itu kejujuran. Jangan ikrar saja tanpa mengamalkan kandungannya. Wa furu'uha syahadat la ilaha illallah. Wa furu'uha yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah dan cabangnya. Kasajaratin thayyibatin, kalimat la ilaha illallah itu seperti pohon yang bagus, wahya an-nakhlatu, yaitu kurma. Asluha sabitun, akarnya kuat, fil ardi, masuk ke dalam tanah, wa far'uha muntashirun, dan cabangnya muntasir, menyebar, fis sama, di atas. Ini Allah permisalkan dengan pohon supaya tidak ada alasan lagi saya tidak paham waktu bahas ayat itu. Yang kita bahas ini firman Allah, ucapan Allah yang paling cocok dengan hati yang bagus, dengan jiwa yang masih sehat, dengan fitrah manusia. Karena Allah turunkan Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia, dengan akal yang sehat. Nah, maka dibuatkan oleh Allah permisalan-permisalan seperti ini. Nah, maka rahmat Allah, taufik dari Allah kalau kita diberi kefahaman oleh Allah Azza wa Jalla. Wahia kasiratun naf'i. La ilaha illallah itu ketika menghasilkan buah, yang dimaksud di sini kasiratun naf'i, daiman. Banyak sekali pohon yang bagus itu menghasilkan manfaat. Kasirah itu banyak, an-naf'u itu manfaat. Daiman itu selalu. Tu'ti ukulaha, dia menghasilkan buah, ai samratuha, yaitu buahnya kullahin, setiap waktu, tanpa musiman, ya. Artinya sepanjang nafas orang itu bernilai buah dari la ilaha illallah yang ada di hatinya. Bi'idzni rabbiha, atas izin dari Rabbnya. Fakadzalika sajaratul iman. Kalau tadi pohon secara real, secara nyata, secara fisik, pohon kurma yang kata beliau, kata Allah Azza wa Jalla. Demikian juga pohon iman. Fakadzalika sajaratul iman. Asluha sabitun. Akarnya kuat fi qalbil mu'min, di hati orang mukmin. Karena orangnya semangat. Nah, fokus, tidak ngantuk, nah, tidak ngelamun. Nah,
Ilman, baik secara ilmunya faham betul tentang makna la ilaha illallah. Wa i'tiqadan, bukan hanya ngerti, bukan hanya faham, tapi i'tiqad. I'tiqad itu artinya terikat di dalam hatinya, kokoh di hatinya. Itu yang dimaksud sabitun. Wa far'uha, adapun cabang buahnya, adapun buah daripada pohon iman ini berupa apa? Minal kalimit thayyib, berupa ucapan yang bagus. Cirinya orang beriman itu ucapannya bagus. Itu buahnya. Kalau orang bicaranya jelek, ya karena pohonnya jelek. Kok jelek pohonnya kenapa? Ya bijinya dulu yang ditanam jelek ya. Benihnya itu jelek. Maka buahnya juga jelek. Tidak mungkin kalau buah bijinya bagus akan menghasilkan buah yang jelek, itu tidak ada. Yang ada sunnatullah, ketentuan Allah, setiap biji yang bagus menghasilkan buah yang bagus. Di sini apa buahnya? Kalimut thayyib. Setiap berbicara dia bicaranya apa? Thayyib. Wal amalus saleh, amalannya buahnya berupa amal saleh. Amalan yang mencocoki firman Allah dan sabda Nabi yang dicontohkan oleh Rasul. Niat ikhlas karena Allah, itu disebut amal saleh. Wal ahlakul mardiyah, ahlak yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini buahnya. Berapa sudah? 3 ya. Ucapan yang baik, amal saleh, ahlak yang diridhoi. Wal adabul hasanah, dan adab yang bagus. Fis sama'i daiman. Semua ini mulai dari ucapan yang baik, amal soleh, akhlak yang diridhoi, adab yang hasanah, yas'udu ilallah, naik kepada Allah. Minhu minal a'mali wal aqwali, baik itu perbuatannya. Perbuatan itu bisa gerakan, bisa diam. Bisa bangun, bisa tidur. Itu amalan. Tidurnya orang beriman. Wal aqwal, dan ucapan-ucapan. Allati tahrujuha syajaratul iman. Asalkan semua itu bersumber dari iman. Diamnya orang beriman. Tidurnya orang beriman. Bicaranya orang beriman. Semua dari iman. Baru apa? Bermanfaat. Nah, kenapa diam Pak? Ya karena saya iman pada Allah dan hari akhir. Mana dalilnya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang baik, kalau enggak bisa, diam. Nah, diamnya itu manfaat. Diamnya itu naik. Karena diamnya karena iman, bukan karena tidur. Ya. Sehingga enggak ada yang sia-sia pada orang beriman. Ma yantafi'u bihil mu'min. Buahnya, ucapannya selalu memberi manfaat kepada orang, kepada perkara semua tadi itu memberi manfaat. Asalkan itu bersumber dari orang mukmin. Wa yanfa'u ghairuhu, dan bisa memberi manfaat pada yang lainnya. Wa yadribullahu al-amtsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Kenapa Allah buatkan permisalan ini pada manusia? Kata Allah, la'allahum yatadzakkarun. Supaya manusia itu yatadzakkarun. Apa tadzakkur? Banyak berzikir. Dari berpikir tadi, mulai dari pohon kurma sampai ke pohon iman. Nanti puncaknya di apa? Zikir kepada Allah. Karena Allah berfirman, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman itu jiwanya tenang, hatinya tenang, bidzikrillah. Dengan apa? Zikrullah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrullah
hati itu menjadi tenang. Ketenangan di dunia itu surga dunia. Ma amarahum bihi wa nahahum anhu. Nah, apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, telah Allah buatkan permisalan-permisalan. Fa inna fi darbil amsal, karena dengan dibuatkan contoh, sampai Al-Imam Ibnul Qayyim itu punya kitab namanya Al-Amsal. Apa Al-Amsal? Inilah Al-Amsal ini. Contoh-contoh fil Quran. Contoh-contoh di dalam Al-Quran. Kita mungkin belum pernah tahu kitabnya kayak apa, covernya belum tahu, atau bahkan mungkin baru dengar judul kitabnya ya. Padahal itu Masya Allah agung sekali maknanya, isinya. Artinya Allah sudah sempurna di dalam menyampaikan hujjah kepada hambanya, kepada makhluknya. Jangan sampai nanti menghadap Allah beralasan saya belum tahu, saya belum pernah ngaji. Kemana saja umurnya 60 tahun. Nah, makanya kata Rasul, kalau sudah umur 60 tahun kok nggak ngerti agama, tidak ada alasan lagi. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala membuatkan suatu permisalan takriban lil ma'ani? Untuk lebih memberikan pemahaman supaya mudah difahami. Makna-maknanya, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Jangan ada yang bilang saya tidak paham itu larangan, saya tidak paham itu perintah. Kan sudah ada contoh-contoh. Nah, lil ma'kul, al-ma'kula, makna-makna yang bisa diterima oleh akal. Minal amsalil mahsusah, Allah buatkan permisalan-permisalan yang mahsusah. Mahsusah itu bisa diindra. Seperti tadi pohon kurma, itu kan bisa dilihat. Walaupun mungkin di sini kita nggak pernah lihat atau jarang lihat, adanya di Arab sana. Sekarang nggak ada alasan, tinggal ketik tanya Mbak Google. Wah, sudah keluar semua mau model pohon kurma kayak apa. Ketika ngeklik di Google pohon kurma, keluar semua dalam rangka untuk melihat ayat Allah, ayat kauni, itu ibadah, itu kebaikan. Nah, wa tabyini atau wa yatabayyanal makna, dan dalam rangka untuk memperjelas makna-makna alladzi aradahullahu ghayatal bayan. Supaya maunya Allah membuat permisalan itu dalam rangka menjelaskan, menerangkan makna-makna Al-Quran dan hadis alladzi aradahullah, yang dikehendaki oleh Allah. Nah, apa maksudnya, apa penjelasan ayat ini? Dan telah diterangkan oleh Rasulullah SAW pada hambanya. Wa yattadihu wa yatal wuduh, Allah terangkan dengan seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Wa hadza min rahmatihi, dan ini merupakan bentuk rahmat Allah pada hambanya. Tidak dibiarkan hambanya itu enggak paham, diberi akal, ya, diberi pikiran, nah, diberi mata bisa melihat ayatnya, diberi telinga bisa mendengarkan dengan telinganya. Diberi hati supaya apa? Untuk memahami dan berpikir. Wa husnu ta'limihi, dan ini merupakan bentuk pengajaran Allah. Bentuk pengajaran Allah dalam bentuk pengajaran terbaik. Falillahi atammal hamdu wa akmaluhu wa a'ammuhu, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji dan maha sempurna. Fahadhihi sifatun kalimatut tauhid, dan ini semua ayat ini surat Ibrahim ayat 25 ini
menjelaskan tentang sifat kalimat tauhid ini. Sifat kalimat la ilaha illallah fi qalbil mu'min. Nah, masih di ayat itu, di ayat 25 surat Ibrahim. Summa dzakara didduha. Kemudian Allah sebutkan lawan dari pohon yang baik. Kalau pohon yang baik tadi apa? La ilaha illallah. Kemudian Allah sebutkan pohon yang jelek. Wahya kalimatul kufri, yaitu kalimat kufur. Wa furu'uha, dan cabangnya atau buahnya. Faqala, maka Allah katakan, wa masalu kalimatin khabisatin, dan permisalan ucapan yang jelek, kasajaratin khabisatin. Itu seperti pohon yang jelek. Nah, al-ma'kalu wal mat'am, baik rasanya, wahya sajaratul handzal wa nahwiha, yaitu contoh pohon yang jelek adalah pohon handzal. Ada mungkin pernah ingat nama sahabat Handzalah, ya. Tulisannya seperti ini, ha mi nun dha. Pohonnya pahit, tidak ada baunya, itu handzal. Nah, ijtassat hadhihi syajarah fawqal ardi ma laha min qarar. Ijtasad itu artinya pohonnya tidak menghujam ke tanah, ke bawah. Tapi akarnya itu di atas saja. Aimin subutin, artinya tidak kuat pohonnya. Begitu juga orang yang tidak ada iman itu tidak kuat. Orangnya tidak kokoh, mudah dibawa angin, dibawa arus. Tergantung air anginnya bertiup kemana, dia ikut. Fala uruqa tamassukuha, sehingga dia tidak punya pegangan untuk berpegang padanya. Wala samrotun, juga tidak menghasilkan buah salihatun, buah yang enak. Buahnya racun dan pahit. Nah, tantajuha bal in wajada fiha samratun faya samratun khabisatun. Kalau toh misalnya ada buahnya, buahnya pahit dan beracun. Nah, kadzalika kalimatul kufri, demikianlah ucapan kufur. Wal ma'asi, ucapan maksiat, ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah. Laisa laha subutun nafi'atun fil qalbi. Itu tidak bisa kokoh di hatinya. Nah, karena itu di atas saja, tidak sampai masuk ke dalam hati. Wala samratun illa kullu qaulin khabisin wa amalun khabisin, dan buahnya daripada karena tidak sampai masuk ke dalam hati, maka buah berikutnya berupa qaulun khabisun, berupa ucapan-ucapan yang jelek, ucapannya jelek, gak enak didengar, duduk aja malas dengannya, bikin hati ini kabuten atau kabuten ya, apa kabuten? Nyumpeki, lah duduk sama dia itu nyumpeki, omongannya itu gak iso enak gitu loh, omongannya kabut hitam. Sampai Rasulullah SAW bersabda, wa syarrun nas, kata, orang yang paling jelek itu man yukhafu syarruhu, orang yang dihindari, ditakuti kejelekannya. Mau duduk sama dia itu malas. Kenapa? Wes nek ngomong itu nyumpeki, dihindari, itu kata Rasul syarrun nas, atau perbuatannya itu. Wala yurja khairuha, dan tidak bisa diharapkan kebaikannya. Sudah sering saya nasihati, sudah sering saya bilangi, gitulah pohon yang jelek. Yastadirru bihi sahibuhu, malah membahayakan orang yang membahayakan orangnya.
sahibuhu wala yantafi'u dan tidak bisa memberi manfaat. Fala yas'udu ilallah maka tidak bisa naik kepada Allah. Nah, amalun saleh seperti naiknya amalun saleh. Wala yantafi'u nafsahu tidak bisa memberi manfaat pada dirinya setiap ucapan jelek itu. Wala yantafi'u bihi ghairahu dan tidak bisa memberi manfaat pada lainnya. Nah, ini masih satu ayat ya, ayat 25, 20, 24, 25 sampai 26 ini. Kemudian kembali ke kitabnya tentang fadilah kalimat tauhid. Keutamaan kalimat la ilaha illallah. Berikutnya kata beliau di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah wahya al-qaulus tsabit. La ilaha illallah itu disebut juga dengan qaulus tsabit. Qaul itu ucapan, as-tsabit itu yang kokoh. Qaul itu tidak selalu ucapan lisan. Bisa bermakna qaul itu adalah ucapan hati. Seperti niat itu masuk qaulul qalbi. Jadi qaul itu ada dua, qaulul lisan wa qaulul qalbi. Kalimat la ilaha illallah itu juga disebut oleh Allah sebagai al-qaulus tsabit. Yaitu dalam ayatnya Allah berfirman, yusabbitullahu alladzina amanu. Allah mengokohkan. Qaulus tsabit maknanya ucapan yang kokoh. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman bil qauli tsabit dengan ucapan yang kokoh. Fil hayati dunya wa fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa yudillullahu zalimin. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah melakukan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ini ayat ini masih di dalam surat Ibrahim lanjutan yang tadi. Tadi itu sampai ayat 26. Ketika Allah menjelaskan pohon yang jelek. Kemudian di ayat 27 ini ya, kita baca tafsirnya. Nah ini sangat penting dan ini makanan hati kita. Ini yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya baru ta'ala Allah mengabarkan di ayat ini annahu bahwa Allah azza wa jal yusabbitu ibadahu, Allah yang mengokohkan hambanya al-mu'minin. Hambanya siapa? Yang beriman, yang yakin. Nah, jadi kekokohan seseorang itu karunia dari Allah azza wa jal. Sangat jelas di ayatnya ini. Yusabbitullahu, Allah yang mengokohkan. Makanya kita diajari doa oleh Rasulullah SAW memohon kepada Allah apa? Kekokohan. Mungkin ada yang hafal? Ya. Allahumma inni as'aluka ats-tsabat fil amri wa azimatan fir rusdi dan seterusnya bisa diketik. Tanya Mbak Google itu sudah dikeluarkan semua lafaz-lafaznya. Dihafalkan ya? Waktunya tauhid hafalan dulu ya. Atau langsung laporan ke Abah Ahmad. Nanti Abah Ahmad yang nyimak. Tugas ya Pak Yar ya. Tugasnya apa? Menghafalkan doa
Allahumma inni as'aluka tsabat fil amri. Sampai selesai. Kalau kita berusaha, sudah ngaji, sudah dengarkan ayatnya, kemudian diiringi apa? Berdoa, memohon kepada Allah. Karena di sini sangat-sangat penting. Kata beliau Al-Imam As-Sa'di, alladzina qamu biha, yaitu orang-orang yang melaksanakan bima alaihim min imanil qalbi tam, orang-orang yang melaksanakan tuntutan iman di dalam hati dengan keimanan yang kokoh, yang sempurna. Nah, karena iman itu punya tuntutan. Iman itu bukan hanya yakin dengan hati saja. Kalau istilah yang disampaikan ulama ahlus sunnah, al-imanu, iman itu artinya i'tiqadun bil qalbi, keyakinan dengan hati, wa qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan amalan dengan anggota badan. Nah, pripun Pak Mian bahasa Arab bau? Al-imanu, iman itu i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Itu baru disebut mukmin. Kalau cuma yakin dengan hati, Allah saja pencipta alam ini, Allah saja penguasa alam ini, Allah saja pengatur alam ini, iblis pun seperti itu. Iblis itu yakin, sampai iblis itu berdoa. Dan iblis itu di dalam berdoa juga ngikuti adab berdoa. Kata iblis, bi'izzatika. Sebelum dia berdoa, bi'izzatika. Apa bi'izzatika? Demi keperkasaanmu ya Allah. Artinya iblis ini pakai wasilah. Wasilahnya apa? Sifat Allah. Sifat apa? Izzah, keperkasaan. Supaya apa? Supaya doanya dikabulkan oleh Allah yang Maha Perkasa. Kata iblis, bi'izzatika, demi keperkasaanmu, la'ughwiyannahum ajma'in. Saya akan sesatkan semua keturunan Adam. Wala'akudanna, dan aku akan duduki sirotokal mustaqim, jalanmu yang lurus ya Allah. Kemudian dia minta kepada Allah agar ditangguhkan umurnya sampai hari kebangkitan. Doanya iblis ini dikabulkan apa enggak? Dikabulkan. Iblis, siapa yang lebih jahat? Lebih jahat dari iblis? Tidak ada. Maka itu apakah berani kita mengatakan iblis itu mukmin? Tidak ada. Ya, orang beriman itu tadi 3 rukun, iman itu dengan 3 rukun. Makanya di sini, kapan orang itu dikokohkan hatinya? Siapa orang yang dikokohkan hatinya? Hanya orang mukmin. Orang mukmin itu tadi mempunyai 3 rukun. Yakin dengan hatinya, diiringi dengan ucapan lisan, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian diamalkan. Kokoh di hatinya. Alladzi yastalzimu, kalau memang sudah kokoh dan sempurna di hatinya, alladzi yastalzimu a'malal jawarih, yang itu pasti akan membuahkan amalan anggota badan. Iman yang seperti itu akan berefek sempurna berupa amalan anggota badan. Amalan-amalan yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah dan naik kepada Allah. Ketika subuh, naik amalan itu. Ketika sore, naik. Nah, wa yathmiruha, dan berbuah, yaitu keridhaan Allah, amal saleh, namanya amal saleh. Fayusabbituhumullahu, maka Allah kokohkan. Ini sebagai buah berikutnya. Keimanan yang sempurna di hati. Sebagai hasil upaya kita, hasil upaya maksimal kita. Semangat kita mempelajari ayat Allah. Menghadiri majelis ilmu dengan penuh
keikhlasan, penuh kehusuan, penuh fokus, sempurna pemahamannya. Kemudian akan memperbaiki ucapannya, memperbaiki ibadahnya. Buah berikutnya apa? Allah memberikan kekokohan di hatinya. Itu buah berikutnya. Nah, karena setiap kebaikan akan, kata istilah ulama itu, kullu khairin yatawalladu. Setiap kebaikan itu beranak. Setiap kebaikan pasti menghasilkan kebaikan. Sebagaimana kejelekan itu beranak dan akan menghasilkan kejelekan berikutnya. Setiap kebaikan akan beranak, bercucu-cucu. Sebagaimana kejelekan itu juga beranak-anak dan bercucu-cucu. Oh, penguasanya zalim, kita harus bantah, kita harus berontak. Penguasanya zalim, itu kezaliman. Kalau tak tahulah benar itu kezaliman, lah kamu teriak-teriak di jalan juga kezaliman. Ya, kamu mau membersihkan kotoran, tapi pakai kencing, apa hasilnya? Bukan itu balak ditambahi balak. Bukankah itu bencana menghasilkan bencana? Bukankah itu murka Allah yang kamu menambah murka Allah berikutnya? Maka istilahnya para ulama, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Kata Nabi Musa alaihissalam, bertanya kepada Allah, Ya Rabb, Ya Allah, apa tanda keridhaanmu terhadap penduduk suatu negeri? Kata beliau, kata Allah Azza wa Jalla menjawab pertanyaan Nabi Musa, tanda keridhaanku pada penduduk suatu negeri, aku angkat pemimpinnya orang yang saleh. Orang yang mencintai rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya. Apa tanda kemurkaanmu ya Allah pada suatu negeri? Sebaliknya kata Allah, aku akan pilih pemimpin yang zalim. Nah, yang membenci rakyatnya dan dibenci oleh rakyatnya. Karena kezaliman itu mengundang murka Allah. Taruhlah pemerintah yang zalim, penguasa yang zalim. Berapa jumlah pemerintah dibanding dengan jumlah rakyatnya? Sekarang sama-sama zalim. Siapa yang paling banyak andil mengundang murka Allah? Penguasanya apa rakyatnya? Ya, rakyatnya yang paling banyak mengundang murka Allah. Taruhlah pemerintahnya mengundang murka Allah 25%, sisanya rakyatnya yang mengundang murka Allah. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau ini muridnya ini, Syekh Al-Imam As-Sa'di. Kalau kamu lihat kekacauan negerimu, jangan langsung kamu hujat penguasamu. Tapi kamu segera istighfar, bertaubat kepada Allah. Karena itu semua buah dari kedurhakaanmu, kemaksiatanmu kepada Allah. Coba, ketika diberi kemerdekaan oleh Allah, semua sepakat ini karunia Allah kemerdekaan itu. Negeri muslimin diberi kemerdekaan. Mestinya ini nikmat dari Allah, mestinya nikmat itu kan disyukuri. Disyukuri itu diyakini dengan hati, diakui dengan hatinya bahwa ini karunia dari Allah. Yang bisa memberi kemerdekaan ini hanya Allah, karena rahmat Allah, karunia dari Allah dalam hatinya. Diucapkan dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian digunakan kenikmatan itu, dipakai kenikmatan itu untuk taqarrub kepada Allah. Sekarang kenyataannya malah diisi dengan kemaksiatan dari pusat sampai RT. Apa seperti itu mensyukuri nikmat Allah? Sepertinya kurang siap menerima nikmat Allah.
Kalau kurang siap kemudian diberi oleh Allah bencana, itu memang balasan sesuai dengan perbuatannya. Al-jaza min jinsil amal. Nah, maka ini buah berikutnya, maka kita kata Al-Imam Fudail ibnu Iyad, beliau Imam At-Tabi'in. Kalau aku mempunyai doa yang makbul, dikabulkan oleh Allah, mesti aku akan mendoakan kebaikan pada pemerintah. Karena kalau pemerintahnya baik, akan baik rakyat ini. Akan turun rahmat Allah dari langit dan bumi. Di antara bentuk rahmat Allah adalah ketentraman, keamanan, kesejahteraan rakyatnya, dunia akhirat. Sebagaimana firman-Nya, walau kana ahlul qura amanu wattaqau. Kalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa. Iman kayak tadi itu. Bagaimana beriman, ngaji aja sulitnya agak karuan. Memahami, duduk mempelajari ayat Allah susahnya ndak karuan. Tapi kata Allah, untuk mencapai kesejahteraan, turunnya rahmat Allah dari langit dan bumi, itu syaratnya. Kamu duduk mendengarkan ayat Allah, difahami, diamalkan. Itu saja. Kata Allah, la fatahna alaihim barakat. Kami akan turunkan, kami akan buka baginya barokah dari langit dan bumi. Itu siapa yang mengatakan? Allah Azza wa Jalla. Ya. Artinya apa? Yang paling dibutuhkan umat ini apa? Duduk di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, ditundukkan, dilembutkan hatinya kepada Allah, bersimpu menangis kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Allah berjanji akan menurunkan rahmat Allah. Sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin, sebenarnya suatu negeri itu gak perlu sibuk-sibuk membuat senjata, lomba-lomba membuat senjata paling canggih-canggihan senjata. Gak perlu. Cukup amalkan ayat ini. Amalkan ayat ini. Maka Allah akan turunkan perlindungan, penjagaan, keamanan negerinya. Ya, mungkin Saudi itu kalah jauh dengan Rusia, Amerika dari sisi kecanggihan senjatanya. Tapi lihat kemakmuran rakyatnya, bagaimana mereka. Bagaimana keamanan yang Allah turunkan, rahmat Allah yang diturunkan. Di negara yang masih ada perhatiannya kepada agama Allah. Lihat kata Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan keimanan tersebut fil hayati dunya, di dunia ini. Di dunia ini kokoh. Inda wurudi subuhat, ketika subuhat, apa subuhat itu Pak Mian kemarin? Kerancuan. Semua pemahaman agama yang tidak ada dalilnya itu namanya kerancuan. Tidak diamalkan oleh Rasul, tidak diyakini oleh Rasul dan para sahabat, itu namanya kerancuan. Berbagai kesesatan itu namanya kerancuan. Ketika ada subuhat lewat, tidak masalah baginya. Nah, nggak ngefek. Kalau orang itu hatinya, imannya sudah kuat. Bil hidayati ilal yakin, Allah akan memberikan hidayah kepada keyakinan. Keyakinan di sini adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Maka di antara manfaat ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya, itu kayak bintang untuk melempar setan-setan yang mendekat. Karena subuhat itu syaitan. Tidak berani melakukan ibadah. Tidak berani mengimani suatu imanan yang tidak diyakini oleh Rasul dan sahabatnya. Wa inda urudis syahwat, dan ketika muncul syahwat-syahwat bil iradatil jazimah. Nah, iradah itu keinginan yang menggebu-gebu. Nah,
Keinginan yang menggebu-gebu kalau misalnya karena asik di kebun sama kopi atau lainnya sampai gak dengar azan. Itu syahwat namanya. Nah, tapi enggak kalau orangnya kuat imannya, dia tahu waktu, perhatian pada waktunya, Allah akan mengingatkan. Ketika malam hari pun orang enak-enaknya tidur, selimut dengan enak anget. Nah, Allah akan bangunkan, diutus yang namanya ayam jantan. Ya, suruh bangunin orang-orang yang tidur itu. Nah, ala taqdimi ma yuhibbuhullahu ala hawan nafsi. Dia akan dikokohkan oleh Allah untuk mendahulukan apa yang Allah cintai. Walaupun itu berat ya, tapi dia oleh Allah diberi kemampuan, diberi kekuatan. Itu bentuk taufik dari Allah dan rahmat dari Allah. Tidak semua orang. Nah, ala hawa, dia lebih mendahulukan apa yang Allah cintai daripada hawa nafsunya, wa muradatiha, dan kemauan nafsunya. Ini surat apa tadi? Ibrahim ayat 27. Ini di dunia orangnya kokoh. Ada undangan banyak di rumah undangan, tapi kok acaranya subuhan tok ngene. Sampai numpuk acaranya undangan seminggu full undangan di rumah. Tapi subuhat. Nah, enggak ada yang masuk di hatinya. Terus gimana lah sampean nyakiti yang ngundang toh? Nek gak hadir. Sampean ini kan hidup bersama manusia. Nah, gimana itu kan sampean gak menghadiri, ngelarani dulure. Apa ngelarani dulure itu ajaran Allah dan Rasulnya. Jadi Allah mengatakan setan itu dua, minal jinnati wan nas. Kalau setan dari jin itu dibacakan ayat kursi dan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia lari tunggang langgang terbirit-birit. Cuma kalau jenis yang kedua ini manusia dibacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wah aku yo apal iku Pak. Gitu ya jawabnya. Makanya beda, Allah menjelaskan kalau setannya dari manusia, Allah mengatakan idfa billati hiya ahsan. Tolak setan manusia itu dengan cara yang terbaik. Ketika dia datang sambil merengut-merengut, sudah mau ngamuk, jangan ikut merengut, senyum. Nah itu namanya bil ihsan, dengan cara yang terbaik. Sampai kata Allah ka'annahu waliyun hamim. Yang tadinya musuh sudah siap mau ngampleng istilahnya. Dari jauh sudah gebu-gebu. Kamu hadapi dia. Sampai kata Allah ka'annahu waliyun hamim. Seperti sampai menjadi teman akrab. Nah bagaimana caranya itu? Diterangkan oleh Syekhul Islam. Ada 20 caranya. Banyak ya. Nah, lain kali aja insyaallah kita bahas. Ini kita bukan di sana. Ngedepi apa itu yang 20? Ya gangguan orang. Gangguan manusia yang akan berusaha memalingkan kita dari jalan yang lurus. Wa fil akhirati, demikian juga Allah akan mengokohkan orang itu di akhirat. Kalau tadi di dunia, di akhirat juga oleh Allah ditolong. Indal maut, ketika mati, ketika mau sakaratul maut, ditolong oleh Allah. Orangnya rajin ngaji, rajin ibadah, mulutnya selalu zikir la ilaha illallah, ditolong oleh Allah ketika matinya. Nah,
Sehingga kata Rasul, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk surga. Demikian juga nanti menghadapi ujian terakhir ketika sudah dikubur, didatangi oleh malaikat mungkar nakir, maka Rasul mengatakan, "Is'alu li ahikum at-tatsbit." Mintakan kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah, doakan saudaramu ini at-tatsbit. At-tatsbit itu sabat tadi. Sabit, kokoh, tepat. Li'annahu al-an yus'al, karena dia ini sekarang sedang ditanya. Kata Rasul, dia mendengar terompah orang yang ngantar. Karena sudah hidup, sudah kembali ruhnya. Ditanya oleh mungkar nakir, maka kita, kata Rasul, mintakan kepada Allah. Istaghfiru li ahikum, mintakan dia ampunan kepada Allah. Was'alu at-tatsbit, dan mintakan kepada Allah at-tatsbit, kekokohan, ketepatan. Li'annahu al-an yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Itu yang diajarkan Rasul, kita mengangkat tangan, minta kepada Allah. Allahumma tsabbit qaulahu. Allahumma tsabbit qaula, misalnya mau sebut namanya yang meninggal Ali misalnya atau Umar. Allahumma tsabbit qaula Umar. Ya Allah, Allahumma tsabbit qaula Umar. Nah, kokohkan ucapan Umar. Bukan kemudian Pak Mutinnya bilang, "Ya Umar, nanti kalau mungkar nakir datang, tanya marrobuka, jawab Rabbi Allah." Kalau itu enggak ada tuntunan seperti itu. Yang dikte pun mungkin bisa jadi enggak bisa jawab. Karena yang bisa jawab itu kalau ditolong oleh Allah. Kan ayatnya tadi, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Wal khatimatul hasanah, dan Allah akan menjadikan orang tadi yang kokoh akidahnya secara akidah, hatinya, ucapan dan perbuatannya, orang itu akan menghasilkan husnul khatimah. Semoga Allah SWT menakdirkan kita husnul khatimah. Maka kita harus betul-betul faham la ilaha illallah. Nah. Wa fil qabri, demikian juga di alam kubur, inda su'alil malakaini, ketika ditanya dua malaikat, lil jawab is-sahih, Allah akan menolong untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Idza qila lil mayyit, ketika ditanya mayitnya itu, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, hadahum. Coba di sini kata beliau, hadahum. Allah akan memberikan pertolongannya. Allah akan berikan hidayahnya, taufik. Lil jawabis sahih, agar orang ini bisa menjawab dengan jawaban yang sahih. Bi an yaqulal mu'min, agar dia mengatakan Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun nabiyyi, dan Muhammad nabiku. Jawaban ini adalah bentuk pertolongan dari Allah kepada hambanya, mungkin juga karena yang takziah tadi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta kepada Allah agar orang saudaranya yang baru meninggal ini ditolong oleh Allah. Kebanyakan sekarang yang takziah ini datang sualan cekak, pakai kaos oblong, tidak ada wudu, cuma ngobrol di sekitar rumahnya yang meninggal. Datang ke kuburan, mbek rokokan, melangkai kuburan, tidak ada duka, nggak ada iba, nggak ada merasa sedih. Sholat enggak, sampai mudinya teriak-teriak, ya muslimin, ayo sholat, sama datang ke sini takziah itu nyolati. Yang datang banyak, 50 orang, yang sholat 5. Nah,
Padahal dia orang yang sedang butuh pertolongannya, butuh bantuannya. Apa itu? Disolati, didoakan, sampai ke selesai penguburan pun Rasul masih mengajari untuk didoakan. Seperti ini. Kalau kita enggan menjalankan sunnah Nabi seperti ini, ajaran Nabi seperti ini, kemudian ketika kita mati mengharapkan seperti itu. Kan tadi disebutkan jasa itu, balasan itu sesuai dengan amalannya. Wa yudhillullahu zalimin. Masih ayat ini 27. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang zalim. Anis shawab, orang yang zalim itu orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membimbing, tidak memberi hidayah orang yang jauh dari iman sehingga tidak ditempatkan oleh Allah kepada yang benar. Ngajinya malas, ibadahnya malas, dari mana? Karena takdir Allah itu mesti ada sebab. Kalau Allah menakdirkan sesuatu, menghendaki sesuatu, Allah itu juga menurunkan sebabnya. Saya ingin punya anak, gak mau nikah. Apa bisa? Nah, di dunia dan di akhirat ingin dapat husnul khotimah, tapi jauh dari ilmu, jauh dari iman. Ingin bisa menjawab mungkar nakir. Nah, sementara di dunianya jarang mendoakan saudaranya. Wa ma dzalamahumullahu. Sama sekali Allah tidak menzalimi mereka. Walakinnahum, hanya saja mereka zalamu anfusahum yang telah menzalimi mereka. Karena mereka yang telah menzalimi mereka, mereka melupakan Allah, maka Allah lupakan mereka. Nah, sudah tahu ada jadwal taklim. Nah, tapi enggan untuk menghadiri, itu namanya berpaling. Wa fi hadhil ayah, maka di ayat ini, surat apa Pak Mian tadi? Ibrahim ayat 27. Wa fi hadhil ayah dalalatun. Ayat ini menunjukkan ala fitnatil qabri, atas benarnya ujian kubur tadi itu. Setiap orang akan ditanya ketika masuk alam kubur. Dan sebentar lagi kita ini ditanya, pasti itu. Wa adzabahu, dan adanya azab kubur, wa naimihi, dan nikmat kubur. Kama tawatarat bidzalika an-nusus, sebagaimana telah mutawatir nas-nas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnati wa sifatuha, tentang fitnah kubur, adab kubur dan siksa kubur. Alhamdulillah ini sedang kita baca di Masjid Nurul Huda. Di Masjid Nur Al-Huda. Nggih, Nurul Huda sami to? Nurul Huda kali Nur Al-Huda. Nek tiyang Jawa jan ngaten. Jenenge Samsul Arifin. Nek manggil napa? Sul. Sul itu kan sin kali lam. Mestinya Samsun kali Al-Arifin asalnya. Al-Arifin. Alen itu derek sing Arifin. Namanya Samsul Arifin. Tapi orang Jawa manggilnya Samsul. Lam yang mestinya ikut belakang, katut ke depan. Al Samsul. Atau bahkan disingkat diambil tengah itu sul. Maka barang siapa ingin keselamatan dirinya dari fitnah kubur, harus dipelajari itu. Alhamdulillah sudah ada rekamannya, tinggal nunggu keseriusan dirinya. Ini tadi tentang
eh, keutamaan la ilaha illallah. Apa itu? Akan menyebabkan orangnya ahli la ilaha illallah. Jadi kita istilahkan orang yang mengerti la ilaha illallah, kemudian mengamalkan la ilaha illallah, istilahnya dikenal oleh para ulama ahlu la ilaha illallah. Kokoh kuat imannya, berpengaruh pada ucapannya, pada perbuatannya, pada akhlaknya. Nah, itu buah-buah dari la ilaha illallah. Semoga Allah SWT meningkatkan iman kita, menjadikan ilmu yang bermanfaat, menjadi sebab Allah SWT mengaruniakan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Sekaligus semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.